pagi Bu Lisa. Pagi Bu Dona. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabarnya baik, sehat, semangat. Ya, makasih ya Bu ya atas waktunya. Nah, tujuan saya mengajak Ibu bertemu hari ini adalah untuk melakukan percakapan praobservasi. Sebab nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu, mengamati proses pembelajaran di kelas Ibu. Maka Ibu ada waktu nih Bu? Ada, ini sedang kosong, tidak mengajar. Terima kasih ya Bu ya. Jadi tujuan dari kegiatan supervisi adalah untuk melihat dan mengamati serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Bu? Sebagai persiapan awal nih Bu, sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, supaya Ibu juga nanti lebih siap ya Bu ya. Terima kasih. Oke, jadi saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Boleh Bu? Silakan. Oke, untuk yang pertama Bu, apa nih Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di pembelajaran ini? Ya, baik, terima kasih Bu Dona. Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, kami pada materi program linear ya, kami sudah sampai materi soal cerita menyelesaikan masalah kontekstual sebetulnya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menyusun model matematika dari soal cerita itu bagaimana menyusun modelnya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi model tadi sebenarnya berupa pertidaksamaan. Kemudian dari pertidaksamaan itu penyelesaiannya apa, ya. Kemudian yang ketiga dari soal cerita itu tujuannya apa, gitu. Jadi menentukan fungsi tujuan. Selanjutnya anak-anak juga harus bisa menganalisis nilai optimum apa yang ditanyakan. Jadi bisa menganalisis nilai optimum dari masalah itu. Yang terakhir adalah bisa menyelesaikan soal cerita tersebut. Kira-kira itu untuk tujuan pembelajaran. Oke Bu, jadi tadi tujuan pembelajarannya itu anak-anak diberikan soal cerita kontekstual ya Bu ya, kemudian anak-anak memodelkannya dalam model matematika, kemudian mengelompokkannya ke daerah himpunan penyelesaian. Setelah itu mereka menentukan tujuan, kemudian menganalisis nilai optimum, kemudian diharapkan mereka bisa menyelesaikan soal cerita tersebut ya Bu. Ya, betul, gitu. Ya, baik sekali Bu. Nah, untuk rencana pembelajarannya nih Bu, kira-kira strategi, metode, atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa nih Bu? Ya, jadi strategi yang saya gunakan karena ini itu soal cerita ya, soal cerita, maka menurut saya baik kalau materi ini menggunakan model pembelajaran PBL karena sebetulnya masalah-masalah ini kan dekat dengan anak. Kemudian untuk PBL ini nanti metode yang saya gunakan itu yang pertama adalah tanya jawab ya, di kegiatan pendahuluan karena ada orientasi dari masalah ya, tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, tentu di diskusi ada penugasan, kemudian nanti terakhir itu presentasi anak-anak komunikasikannya kepada temannya. Oke, baik sekali Bu. Jadi nanti model pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah problem based learning karena sesuai dengan materinya ya Bu ya. Tadi soal cerita yang kontekstual dan dekat dengan persoalan anak-anak. Lalu metode pembelajarannya itu ada tanya jawab di kegiatan pendahuluan atau orientasi tadi terhadap masalah. Kemudian Ibu ada kegiatan diskusi ya dalam kelompok itu, kemudian dipresentasikan di depan teman-teman. Oke, baik Bu. Nah, itu untuk rencana pembelajarannya ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan medianya nih Bu? Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Ya, untuk media yang akan saya gunakan itu rencananya saya akan menggunakan PowerPoint. PowerPoint ini akan saya gunakan untuk kegiatan pendahuluan dan orientasi siswa terhadap masalah. Kemudian selanjutnya nanti setelah kegiatan inti ini anak-anak kan diskusi ya. Nanti akan ada LKPD yang saya siapkan. Kemudian nanti untuk penilaiannya itu penilaian keterampilan dan total itu nanti menggunakan LMS. Oke Bu, jadi media pembelajaran yang Ibu gunakan untuk pendahuluannya ada PowerPoint ya Bu ya. Kemudian dalam diskusi kelompok ada LKPD-nya, kemudian penilaiannya menggunakan LMS ya Bu ya. Di situ juga Ibu tautkan materi-materi pembelajarannya. Oke,
kemudian dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan tadi, area yang ingin Ibu kembangkan dalam aktivitas-aktivitas itu tuh apa, Bu? Ya, jadi melalui kegiatan pembelajaran yang saya berikan itu area pengembangan yang saya harapkan pada anak ini yang pertama adalah pasti pengetahuan siswa. Ya, pengetahuan sudah ada materi program ini menyelesaikannya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, ya, keterampilan anak-anak dalam kerja kelompok pasti di sini akan dilihat diskusinya bagaimana. Kemudian kontribusi dia dalam kelompok itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya keterampilan mengkomunikasikan atau keterampilan presentasi, bagaimana menyampaikan pendapatnya, kemudian bagaimana dia menjawab pertanyaan temannya, bagaimana dia mempertahankan argumentasi terhadap pendapat yang dia berikan. Kira-kira seperti itu ya, bisa dikembangkan. Jadi area pengembangan yang Ibu ingin lakukan adalah Ibu ingin di pengetahuan ya Bu ya, yang pertama yang pasti di pengetahuan, yaitu anak-anak memahami tentang materi program linear variabel. Kemudian di keterampilannya adalah keterampilan dalam diskusi kelompok ya Bu ya, bagaimana mereka berkontribusi dalam kegiatan kelompok. Kemudian keterampilan dalam mengkomunikasikan hasil dari diskusinya, kemudian juga mempertahankan argumen dari kelompoknya, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain ya Bu. Oke Bu, jadi setelah ini Bu, di luar dari kegiatan observasi ini Bu, aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan selanjutnya apa Bu? Ini rencana ya Bu Dona? Iya, rencana. Ini baru rencana. Rencananya yang pertama nih Bu Dona ya, karena kita tuh sebagai guru tuh sebenarnya kadang sibuk-sibuknya tuh sibuk apa ya, kadang buat soal, koreksi dan sebagainya. Ini pengembangan yang ingin saya lakukan sebenarnya yang pertama adalah pelatihan, mengikuti pelatihan. Sebenarnya sudah, cuma rasanya masih kurang gitu ya, mengikuti pelatihan secara mandiri. Ya tidak harus lewat PMM ya, pelatihan seminar itu terkait pembuatan RPP berdiferensiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ya realitanya berarti setelah mengikuti pelatihan itu berarti saya pengen membuat dan melakukannya di kelas ya. Kemudian yang ketiga itu sudah dicoba tapi rasanya masih kurang ya. Ini pengen membuat soal buat anak-anak, mungkin di sela-sela kita jam kosong mungkin ya, ini pengen membuat soal-soal ini. Baiklah Bu, bagus sekali tadi rencana pengembangan di semoga terlaksana Bu. Bisa, semoga terlaksana ya tadi. Satu-satu. Pengen ikut pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mencoba mengaplikasikannya dengan membuat RPP berdiferensiasinya dan juga membuat soal-soal HOTS yang mampu memantik kemampuan bernalar kritis dari murid Ibu ya. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu waktunya Ibu pengen melakukan rencana pengembangan diri ini? Rencananya ya Bu Dona, ini kan masih awal tahun ya, nanti mungkin bulan Agustus ya, untuk ini bulan Juli ya, ya. Mungkin akhir Juli bisa dimulai untuk pelatihan seminar, kemudian nanti Agustus mulai. Sebenarnya saya sudah mulai membuat perangkat ya, kan belum semuanya berdiferensiasi. Setelah pelatihan itu nanti akan saya mulai buat. Kemudian untuk soal HOTS mungkin bisa mulai dibuat. Jadi tujuan Ibu ingin melakukan pelatihan pembelajaran diferensiasi ini apa Bu sebenarnya? Tujuannya ya. Jadi melihat fenomena yang terjadi sekarang ya, anak-anak sekarang itu beda dengan yang dulu. Nah, ketika saya mengajar kelas 10, itu saya melihat kemampuan anak ini begitu beragam. Ya, kalau mungkin kurikulum yang lama itu kan nggak ada anak IPA IPS, jadi mungkin secara otomatis sudah terkelompok gitu ya kemampuannya. Tapi sekarang itu karena kelas 10 itu kan rata umum gitu, jadi saya melihat kemampuan anak ini sangat bervariasi. Jadi kalau saya menyamakan pembelajaran itu hanya satu itu rasanya tidak adil untuk yang lain ya. Makanya perlu melihat bakat atau minat mereka itu sebenarnya di mana gitu. Jadi bagaimana membedakan pembelajaran supaya menarik untuk semuanya. Jadi tidak hanya untuk yang berkemampuan tinggi atau hanya yang suka menonton atau hanya yang suka
Bu Dona. Iya, jadi itu tujuannya Ibu tadi ya untuk Pembelajarannya supaya lebih pembelajaran maksimal itu ya. lebih maksimal. Hasilnya juga optimum. Iya, hasilnya juga optimum ya, karena kemampuan anak Sangat bervariasi. di kelas 10 itu menurut Ibu sangat-sangat bervariasi ya Bu ya. Nah, untuk pendukungnya nih Bu, kira-kira Ibu butuh dukungan apa Bu untuk realisasinya tadi rencana pengembangan Ibu ini tadi? Apa ya? Sebetulnya kalau menurut saya itu dari diri sendiri saja sih kalau menurut saya. Ya asal kita punya aja bisa sebetulnya. Oh iya, jadi Itu aja. Ibu sebenarnya membutuhkan dukungan dari dalam diri Iya, Ibu sendiri ya iya. Bu ya. Kemudian Bu, ukuran keberhasilannya nih bagaimana Bu? Ukuran keberhasilannya, oke. Ukuran keberhasilannya kalau untuk yang soal HOTS itu ya untuk satu bab minimal membuat 3 ya. Oh iya. 3 atau 5 maksimal 5 lah. Itu sudah bagus kalau menurut saya. Nah, kemudian untuk yang pelatihan berarti ya bulan ini harus terrealisasi pelatihan itu. Dan bulan ini juga harus sudah mulai membuat untuk RPP. Karena sebenarnya ada mulai nyicil-nyicil, cuma benar atau enggak itu kan masih ragu-ragu. Oh gitu Bu ya. Oke Bu, semoga rencana pengembangannya terrealisasi ya Bu ya, semuanya lancar. Nah, apa nih Bu yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya baik, terima kasih Bu Dona. Dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, sebetulnya yang saya dapatkan banyak. Karena besok saya mau mengajar ya, jadi ini saya menjadi lebih siap ya, karena saya harus mempersiapkan apa yang harus saya bawa besok. Ini saya sudah ngupload ke LMS belum, PPT-nya sudah jadi belum, ya kan LKPD-nya harus saya copy. Jadi mungkin saya mengingatkan saya untuk lebih siap lagi besok ngajar ya. Gitu ya Bu. Jadi besok pukul berapa Bu? Jam ke 7.8 berarti 10.30. Iya, jam ke-7 dan 8, 10.30 saya akan masuk ke kelas Ibu ya. Saya akan amati dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Setelah itu kita akan bertemu lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Semoga sukses pembelajarannya Ibu. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Selalu sehat dan semangat untuk mengembangkan diri ya Bu ya. Dan anak-anak juga terutama. Amin. Terima kasih Bu Lisa atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu Dona. Pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik. Gimana Sob? Sehat? Sehat. Minta tolong kita doa pembukaan dulu. Astrid, kita berdoa dulu. Baiklah, teman-teman dan guru-guru, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin secara Katolik. Pada bendera merah putih, hormat gerak, tegap gerak. Oke, baik, terima kasih. Silakan disiapkan untuk tulis pelajaran ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Aura. Oh iya, siapa Aura? Ikut. Iya, masih ada urusan yang lain ya. Oke, Darren ada Darren? Hadir ya. Baik, Darren, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa ya Darren ya? Program ini ya. Program ini ada tentang apa Darren? Garis. Di kelas 10 kalian juga pernah belajar yang namanya model matematika. Bahkan dari kelas 7 sudah belajar yang namanya model matematika. Ya, itu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kalian dapatkan di SMP maupun di kelas 10. Ya. Nah, masih di program ini ya, tetapi hari ini kita akan belajar yang namanya mencari nilai optimum. Ya, optimum itu bisa apa? Bisa minimum, bisa maksimum gitu ya. Bisa minimum, bisa maksimum, tergantung konteks soalnya. Kalau bicara biaya berarti kita mencari apa? Ya, kalau mencari untung berarti pengen ya maksimum.
pengen mencari untung tapi yang sekecil-kecil. Mungkin ya. Ya, makanya memaksimalkan keuntungan. Nah, maka dengan belajar ini nanti Rudy harapannya kalau nanti jadi pengusaha sukses. Amin ya. Pengusaha sukses, Rudy bisa memprediksi. Supaya saya untung maksimum, maka saya harus menyiapkan bahan sekian, tenaga kerja sekian, gitu ya. Dengan sudah belajar program ini, gitu ya, oke ya. Oke, itu kira-kira. Kemudian selanjutnya ini yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama tadi sudah disebutkan berkali-kali. Nanti kalau kita menjumpai soal cerita, kalian diminta untuk menemukan model pembelajarannya, kayak tadi ya. Yang kedua, mencari apa? DHP. Masih belajar kan? DHP kalau sudah terbentuk modelnya, sistem ketidaksamaannya dibuat DHP-nya. Kemudian cari fungsi tujuannya. Apa itu fungsi tujuan? Brian itu ke sekolah pasti punya tujuan kan? Tidak mungkin Brian itu jalan ke depan tidak punya tujuan ya. Jalan mundur tidak punya tujuan, mungkin capek karena sudah jalan ke depan maka mundur ya. Maka ketika ada soal pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya mencari keuntungan, mencari biaya minimum. Bagaimana itu menuliskannya dalam suatu fungsi? Karena melibatkan dua variabel, maka fungsinya juga dalam dua variabel ya nanti ya. Jadi kita lihat. Nanti kalian juga bisa melihat dari materi yang ibu bagikan di LMS. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai optimum ya, mencari optimum baik maksimum atau minimum. Kemudian kita selesaikan, tergantung pertanyaannya apa mintanya ya. Itu kemudian kegiatan kita kira-kira seperti ini. Yang pertama nanti akan saya bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nah di LKPD itu kalian nanti saya minta untuk menyelidiki. Nah, bukan detektif ya. Kalian belajar menyelidiki. Kalau di SD itu biasa disuapi, harus disuapi. Ini rumusnya, cari luasnya, cari volumenya gitu ya. Maka di SMA harapannya kalian bisa menyelidiki masalah tadi kemudian bisa menyimpulkan. Gitu ya. Kemudian diselesaikan nanti dalam kelompok. Kemudian nanti kelompok yang terbaik nanti akan saya tunjuk maju ya. Nanti silakan kelompok lain memperhatikan dan ditanggapi ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira harus kalian tanyakan. Kemudian kita simpulkan bersama-sama. Nah, selanjutnya nanti ada kuis dan nanti ada penilaian sikap. Nah, selama kalian nanti berdiskusi di kelompok, nanti akan saya lihat diskusinya. Kalian bagaimana? Apakah memberikan ide atau hanya ngantuk saja? Ya. Gimana Charlie? Apakah peduli dengan kelompok yang lain kalau ada yang nggak bisa dijelaskan? Gitu ya. Itu kira-kira nanti untuk penilaian sikap. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan gambarkan dulu masalah yang akan nanti kalian jumpai. Orang itu kalau mendapat masalah kan semakin kuat ya. Ya kan? Maka saya berikan masalah supaya kalian menjadi semakin kuat. Oke, sebelum ke masalah mungkin tadi yang Ibu singgung-singgung sebagai fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan seperti ini bentuknya fx, y ya, karena dua variabel. Kemudian ini kita sebut sebagai fungsi tujuan, fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nanti kalau kalian menjumpai banyak istilah supaya tidak bingung, namanya sama ya. Kemudian seluruh pertidaksamaan yang kalian buat atau model tadi ya, jadi ini disebut sebagai fungsi kendala karena punya batasan. Batasannya modalnya berapa gitu ya. Batasannya misalnya bahan bakunya paling banyak berapa, berarti kan harus menyesuaikan ya, maka ada batasan. Maka ini disebut sebagai fungsi kendala atau model matematika sama saja gitu ya. Nah selanjutnya ini model matematika sudah saya singgung berkali-kali. Nah selanjutnya misalnya ini nih, nah Rangga punya uang saku berapa? 50.000 sehari, uang sakunya 50.000 ya. Rangga ini pengen sarapan, membeli roti harganya 20.000 satu. Nah, sama susu kotak harganya berapa? 10.000. Nah, yang pertama dulu Rangga, poin pertama. Kira-kira Rangga bisa membeli roti
dan susu kotak berapa cara? Dengan uang 50. Rotinya berapa? Rotinya 1. Susu kotaknya 1. Boleh, kan masih sisa uangnya. Berarti 1,1. Terus rotinya 2. susunya 1. Terus sama lagi? Susu kotaknya 3. 3. Rotinya 2. Kalau 2 nggak cukup uangnya. Nggak cukup ya? Nggak cukup, maka harus kurang dari ya. Kalau begini masih bisa nggak? Oke. Jadi ada berapa cara? Nah, itu akan mudah kalau kita gambar. Itu kira-kira untuk masalah yang akan kalian hadapi nanti. Setelah ini silahkan nanti kalian masuk ke dalam kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan berkumpul. Yang lain gunakan lima soal biar tidak susah. Di bawahnya itu sudah ada tempat kan? Ya sebelumnya misalkan dulu X-nya apa, Y-nya apa, X-nya itu banyak apa? Sudah misalkan ya. sama dengan tidak di sini baru nak cari titik dulu dari bawah minat yang ada di DHP. Dari titik yang kita kita menyimpulkan juga berdasarkan dari bahan ajar yang sudah dibaca dari Tepo juga sebenarnya kan saya sudah memberikan materi maka saya minta untuk mencari sendiri ya kan masih bisa tunjukkan baik, selanjutnya akan Ibu pilih yang presentasi ya. Tadi Ibu sudah berpilih. Nah, setelah saya lihat, nanti saya minta tolong kelompoknya Olive dan Aurin maju untuk mempresentasikan pekerjaannya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami hari ini ingin mempresentasikan masalah 1 tentang keuntungan maksimum. Nah, jadi sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nathan Taslim. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, jika diketahui X adalah banyaknya untuk soda gembira dan Y adalah banyaknya untuk es doger, bagaimana modal matematikanya? Sebelum itu kita mengetahui ya kalau untuk membuat 1 cup soda gembira itu memerlukan 5 sendok makan sirup dan 3 sendok makan susu kental manis. Sementara untuk membuat 1 cup es doger memerlukan 3 sendok makan sirup dan 3 sendok makan susu kental manis. Dan botol sirup yang tersedia itu ada 2, di mana masing-masing botol berisi 30 sendok makan, sehingga jumlahnya menjadi 60. Dan 2 kaleng susu kental manis yang masing-masing kaleng berisi 24 sendok makan susu kental manis. Jadi totalnya adalah 48 sendok makan. Yang pertama itu ada modul matematikanya 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 60. 3x ditambah 3y kurang dari 48, atau bisa kita sederhanakan sehingga menjadi x ditambah y kurang dari sama dengan 16, x lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini kami menggunakan tanda kurang dari sama dengan, karena untuk membuat soda gembira dan es doger ini memerlukan sirup yang paling banyak 60. Jadi kalau misalnya kita pakai lebih dari sama dengan, maka
sirupnya atau susu kental manisnya itu tidak tercukupi. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian mencari titik dari persamaan. Nah, untuk persamaan pertama 5x tambah 3y sama dengan 60. Di sini disubstitusikan, misalnya x-nya 0, maka didapat y-nya 20. Misalnya y-nya 0, didapat x-nya 12. Jadi didapat titik 0,20 dan 12,0. Lalu untuk persamaan yang kedua, x tambah y sama dengan 16. Jika x-nya dimisalkan 0, akan mendapatkan y-nya 16. Dan jika y-nya dimisalkan 0, akan mendapatkan x-nya 16. Nah, kemudian dua persamaan ini diuji. Nah, untuk persamaan yang pertama didapat 0 itu lebih kecil dari 60, maka hasilnya benar. Nah, jadi waktu digambar grafik ini, bagian yang benar itu dibiarkan bersih, sedangkan bagian yang salah itu diarsir. Sama juga untuk persamaan yang kedua, 0 lebih kecil dari 16 itu benar. Jadi untuk garis persamaan x sama y sama dengan 16, bagian bawahnya itu dibiarkan bersih dan bagian atasnya itu diarsir. Selanjutnya itu ditanya berapa kemungkinan pasangan berurutan yang memenuhi. Jadi tadi kita kan sudah mengetahui daerah DHP. Nah, jadi kita tuh bisa menentukan pasangan berurutan yang memenuhinya itu dari DHP. Jadi semua titik yang ada di DHP ini kemungkinan memenuhi. Makanya kita bisa simpulkan kalau semua titik yang berada di DHP merupakan pasangan titik yang memenuhi. Karena terdapat kayak lebih dari 70 pasangan titik seperti kita ambil dari 0,16 di sini di daerah DHP, terus ada 6,10, 12,0, 10,2, 12,2 dan 8,6. Selanjutnya kita masuk ke soal yang D, yaitu jika satu cup soda gembira memberikan keuntungan 5.000 dan satu cup sirup es doger memberikan keuntungan 4.000, maka tentukan fungsi tujuan untuk menentukan keuntungan maksimum. Nah, tadi di soal sudah diketahui bahwa soda gembira itu kita misalkan dengan X, dan juga untuk sirup es doger kita misalkan dengan Y. Maka untuk fungsi tujuannya kita dapat membuat seperti ini, fx, y sama dengan 5000x ditambah 4000y, dengan 5000x itu adalah soda gembira ditambah dengan 4000 dikali banyaknya es doger. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Berdasarkan jawaban nomor C dan D, maka berapakah keuntungan maksimumnya? Setelah kita ketahui fungsi tujuannya tadi, untuk mencari keuntungan maksimum kita harus mensubstitusikan dari titik-titik yang ada di DHP tadi. Jadi kami mengambil 6 titik sebagai contohnya. Menurut kami keuntungan maksimum didapatkan dari titik yang nilainya paling besar. Maka dari itu, setelah kami substitusikan semua titiknya ke fungsi tujuan tadi, contohnya seperti titik 6,10, maka fungsinya kan 5000x ditambah dengan 4000y. Jadi x-nya kita masukkan dengan nilai 6 dan y-nya kita masukkan dengan nilai 10. Didapatkanlah Rp70.000. Nah, setelah kami masukkan, keuntungan maksimum itu kan berarti nilainya yang paling besar. Maka dari itu, nilai yang paling besarnya adalah 70.000 yang merupakan keuntungan maksimumnya. Oke, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Marcel, silakan Marcel. Apakah tabel harus seperti itu atau bisa dibuat bentuk lain? Untuk tabel, tadi kelompok 1 kan membuat tabel pemodelannya seperti itu ya. Nah, apakah harus seperti itu? Pertanyaan Marcel, apakah bisa dibuat di model lain? Silakan Auri. Baiklah, menjawab pertanyaan yang Marcel tadi, bagaimana kalau misalnya tabelnya itu nggak harus seperti itu juga? Sebenarnya bisa kita ubah. Kalau misalnya kalian mau soda gembiranya di sini yang X dengan Y-nya, sedangkan sirup di SK-nya ini juga bisa boleh. Cuma beda susunan aja, tapi hasilnya tetap sama pada akhirnya. Jadi kan awalnya kan tadi yang soda gembira butuh sirupnya 5, sedangkan dia butuh SK-nya 3. Kalau kita balik seperti ini, berarti soda gembira kan membutuhkan X-nya itu berarti sirupnya membutuhkan 5, sedangkan membutuhkan SK-nya 3. Jadi tetap sama aja. Oke, dilanjutkan dulu ke kelompok 1. Sekian dari presentasi kami. Tapi izinkan saya berpantun sebelum menutup. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya.
X adalah jumlah bus A dan Y adalah banyaknya bus B. Nah, bagaimanakah model matematika dari permasalahan tersebut? Nah, kita diketahui bahwa bus A itu adalah X. Nah, nanti soal ini diketahui bahwa bus jenis A dapat menampung sebanyak 30 orang. Jadi kita tulis bus A. Nah, dan juga bisa dibuat karena di soal ini diketahui paling banyak 7 bus, sehingga tidak boleh lebih dari 7 ini, tapi boleh pas di angka 7. Selanjutnya dijelaskan oleh Nah, dari persamaan yang sudah dilakukan oleh Dwi itu nanti ini nggak ada di sini ya. Benar, ini. Langsung aja kalau mau berapa? Apa? Kalau mau berapa? Aduh di bawah, aduh di bawah. Nah, jadi dari titik yang ini. Jadi dari titik yang digambarkan dari yang segini, ini juga titik yang bisa ditarik garisnya. Ini juga sama aja sebenarnya. Nah, selain itu, ini juga ada X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Ini kan, ini X lebih besar daripada 0, ini Y lebih besar sama dengan 0. Nah, terus pada jawaban kami ini, yang kami hasil bukan merupakan DHP, dia lebih mudah. Jadi yang DHP itu yang bersih. Nah, kok bisa sih tentunya hasilnya di arah mana? Kita ambil contohnya jadi X plus Y sama dengan 7 atau X plus Y ini kurang dari sama dengan 7. Nah, jadi yang di pertemuan sebelumnya kan Ibu ada bahas juga kan kalau misalnya A-nya itu lebih besar sama dengan 0, A-nya di sini kan. Berarti kalau misalnya kurang dari sama dengan berarti yang merupakan DHP-nya itu tuh di Bawah. kiri ya, ya di sebelah kiri sini. Berarti yang kita ambil di sebelah kanan. Ya. Jadi pokoknya sisanya kayak gitu lah ya. Jadi DHP-nya nggak dihasil yang sini yang kecil ini namanya kesennya gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asri. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal C. Penyelesaian yang mungkin dari masalah tersebut adalah pasangan berurutan XY. Dengan XY bilangan kata yang mendarat himpunan penyelesaian. Berapa kemungkinan pasangan berurutan yang memenuhi dan apakah artinya? Jadi maksud dari soal C ini kita menemukan titik yang berada di DHP. Nah, dari analisis kami mendapatkan 5 titik, yaitu 0,6, 0,7, 1,6, 2,5 dan 4,3. Yang artinya jika titik-titik ini disubstitusikan ke fungsi 3x plus 4y lebih dari sama dengan 24, maka akan memenuhi. Jadi kalau dimasukin pasti jumlahnya itu lebih dari 24. Nah, kata 1 ya, yang 0,6. Berarti 3 kali 0 ditambah 4 dikali 0 itu lebih dari 24. Ini 0 ya, tambah 24. Memenuhi kan? Berarti titik-titik ini jika disubstitusikan akan memenuhi. Selanjutnya silakan Nelson. semuanya. Jadi saya akan menjelaskan yang soal nomor D. Jadi pada soal nomor D ini sebenarnya soalnya diketahui bahwa kita dapat mengetahui harga sewa dari bus A dan bus B itu sama 3 hari. Jadi bus A itu harga sewanya adalah 20 juta rupiah dan bus B adalah 22 juta rupiah dalam 3 hari ya. Jadi di nomor D ini kita ingin mengetahui fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya ini kita bisa menulis formula fx sama y sama dengan 20 juta yang tadi yang kita ambil harganya dan ditambah 22 juta. Di sini tambah x lagi jadi 20 juta x tambah 22 juta y. Nah, nilai x dan y ini kita akan ganti angkanya dari yang sudah dijelaskan di sini tadi. Titik-titik yang sudah dilakukan di sini. Jadi misalnya 0,6 berarti x-nya 0, y-nya 6. Jadi ini 20 sama 6. Nah, pengujian lebih lanjut akan dijelaskan oleh Nesa. Soal yang E, jadi berdasarkan C dan D maka temukan biaya minimum sewa selama 3 hari dan banyak bus yang disewa. Nah, jadi seperti yang tadi
nilai X sama Y di sini akan kita substitusikan dengan titik-titik yang memenuhi di daerah hubungan penyelesaian. Nah, di sini kami telah dapat di bagian C ini ada 0,6, 0,5, 1,6, 2,5 dan 1,3. Dan masing-masing titik ini akan dimasukkan atau disubstitusikan ke fungsi tujuannya X sama Y. Dan di sini telah kami substitusikan semuanya. Dan setelah dihitung-hitung hasilnya, di sini kan ditanya biaya minimum. Jadi kita lihat hasil yang paling kecil gitu nilainya. Dan di sini yang paling kecil itu nilai di X 0,6 yaitu 132 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan nilainya ini yang paling kecil. Maka biaya minimum yang kita butuhkan untuk menyewa bus itu agar memenuhi adalah 132 juta ini. Nah di sini kan titiknya 0,6 di mana yang X ini tadi bus A, yang Y ini bus B. Jadi bus yang diperlukan itu mau bus A dan 6 bus B. Jadi cuma pakai bus B aja sebanyak 6 bus. Nah lalu lanjut ke soal yang F. Berdasarkan analisis kalian bagaimana cara menentukan nilai optimum suatu masalah program linear jika daerah hubungan penyelesaian telah ditemukan. Nah ini berhubungan dengan yang soal B tadi. Nah setelah kita uji, maksudnya kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Ini kan kita memperoleh hasil yang beragam ya, ada 132 juta, 154, 152, 150, 146. Dan dari semua yang diuji ini yang paling rendah itu nilainya 32. Dan maka bisa disimpulkan bahwa nilai optimum itu bisa diperoleh dari titik yang paling pojok atau titik sudutnya. Kenapa bisa begitu? Karena jika dilihat di sini yang paling rendah itu 132, yang paling tinggi ini 154. Dan di mana kedua titik itu ada di pojok itu. Nah, sedangkan kalau 1,6, 2,5 ini kan bukan titik pojok, maksudnya di antara, di tengah-tengah yang di HP. Dan ini hasilnya juga di antara, jadi itu bukan maksimum maupun bukan minimum. Jadi untuk menentukan nilai optimum ini bisa kita uji titik sudut atau titik pojoknya tadi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Untuk saya Irfan, saya ingin bertanya. Jadi pada bagian untuk titik itu kan untuk mencari nilai maksimum dari minimum itu, apakah memang selalu di pojok, nggak bisa di titik potongnya gitu? terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Saya ingin bertanya, tadi saya lihat di masalah 1 dan masalah 2 sama-sama menambahkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kira-kira itu kenapa ya? Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan dia. Mulai menjawab pertanyaan mungkin dari dia dulu. Jadi tadi pertanyaannya fungsi hasil itu bisa di titik kosong. Apakah hasilnya selalu titik pojok, bisa titik pojok atau enggak? Oke, jadi tadi kan berdasarkan kesimpulan itu kita memperoleh kalau hasilnya itu di sudutnya kan itu bisa titik yang paling mana bisa juga titik kosong sebenarnya. Dan untuk hasil minimum optimum sendiri itu masih harus diuji lagi di fungsi tujuannya di X, Y sini. Nah, dan di sini kan seperti di soal ini walaupun 0,6 sama 0,7 ini sama-sama titik pojok, itu yang paling minimal kan yang 0,6 itu sama juga sama yang titik potongnya, itu titik potongnya yang 0,3 titik. Nah ini kan kalau diuji kan hasilnya masih lebih tinggi dari yang 0,6. Jadi sama aja semuanya itu harus diuji dan kita lihat mana yang paling kecil. Dan di sini ditanya nilai minimum. Apakah sudah jelas? Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Catherine ya. Kenapa harus dilakukan X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0? Jadi balik lagi ke yang sini ya. Jadi bus A ini kan misalkan dengan X ya, bus B kan misalkan dengan Y. Jadi kalau misalnya nggak kita tambahkan X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0, nanti gimana kalau misalnya X sama Y nya minus kan? Gimana ya busnya minus gitu? Ya dari dulu Pak ya. Apa ya? Iya, dari presentasi kami, terima kasih. Terima kasih.
kan ya. Nanti kan benar-benar baru teman-teman kalian ya. Oke, yang pertama kaitannya dengan variabel XY tadi ya. Ditanya bagaimana cara menentukan gitu ya. Benar, tadi sudah ditambahkan oleh Mario juga untuk menentukan variabel X dan Y. Kalau misalnya suatu saat saya memberikan soal dan disitu tidak ada ketentuannya, maka kalian harus menentukan sendiri ya. Maka cara melihatnya bagaimana? Carilah komponen yang apa tadi? Punya batasan. Yang di sana yang punya batasan tadi apa? Sirup dan ya. Maka yang jadi variabelnya siapa? Betul begitu? Nah, kalau yang ini yang punya batasan siapa? Siswa dan Gus. Maka yang jadi variabelnya ada gitu ya. Cara melihatnya ya. Oke, selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari Kevin tadi sudah jawab kenapa X lebih dari 0, Y lebih dari 0 ya. Kenapa selalu ada soal ini? Ya, X dan Y itu kan menyatakan banyaknya ya. Banyak bis gitu kan. Banyaknya S dogen dalam cup, berapa cup gitu kan maksudnya. Nah itu kan pasti tidak mungkin negatif ya. Maka pasti lebih dari sama dengan minimal 0 berarti tidak membuat 0 berarti tidak nyewa gitu kan. Nah itu. Kemudian pertanyaan dari siapa tadi ya? Terkait dengan titik pojok tadi. Dalam hal ini titik pojok yang dimaksud adalah titik pojok di HP. Titik pojok itu namanya titik sudut. Maka kalau saya punya HP seperti ini, titik pojoknya ada 3. Ini, dan ini. Gitu ya. Ya, kalau di sini berarti titik pojoknya mana? 1, 2, 3. 0,0 tidak perlu kita pakai karena kita akan ke maksimalkan. Kalau 0,0 berarti tidak buat kan? Maka hati-hati ya, hati-hati. Itu kemudian tabel tadi boleh kan tabelnya dibuat bentuk lain? Ya bisa. Kalau tabelnya mau dibuat seperti ini, artinya apa? Artinya jumlahnya ini juga posisinya pindah, ya kan? Yang semua posisinya di bawah. Karena jumlah itu untuk membatasi sirup dan SKM ya, iya kan? Nah maka posisinya juga harus pindah kanan karena dia untuk membatasi banyak sirup dan banyak SKM. Itu ya. Selanjutnya bagaimana kalau variabel isinya itu kan ya tadi, Y-nya di depan, X-nya di belakang. Jadi nanti pengaruhnya apa fungsi tujuannya juga akan berubah. Gitu ya. Oke, selanjutnya tadi yang 3,4 terlupakan. 3,4 sebenarnya masuk ke DHP ya sini ya. Terus tadi dia tanya ini dapatnya dari mana? Ini adalah titik-titik yang berada pada DHP. Biasanya kan selasa itu apa? Nah ini kita satu-satu gitu kan. Siapa yang dapat soal ini? Brian, Catherine, dari itu selasa namanya. Dari siapa? Kita bukan satu-satu ya. Nah artinya apa? Artinya titik-titik ini yang memenuhi apa? Tidak salah yang menyusun, tidak salah itu kan memenuhi soal bahwa titik-titik ini apa? Ya busnya pastinya itu pasti menuju gitu kan. Dan siswanya pasti akan terpenuhi semua target yaitu 240 siswa gitu ya. Kalau kamu nyewa 6 bus B, kalau kamu nyewa 7 bus B, kalau kamu nyewa 1 pusat 6 bus B gitu kan. Jadi itu kemungkinan yang bisa kamu pakai sampai caranya sih ada berapa cara kamu bisa membeli roti dan susu gitu ya. Nah pertanyaan MD-nya adalah apa? Dicari yang paling minimum dari kemungkinan yang ada gitu. Nah ya ini ya di sini kok ada bahwa apa untuk menentukan titik maksimum atau minimum tadi bagaimana? Tidak dilihat titik pojok BHP-nya gitu kan. Jadi nggak usah jalan satu-satu lagi karena tinggal dicari titik pojoknya 1, 2, 3 ujikan ke fungsi tujuannya atau lakukan fungsi tujuannya gitu ya. Apakah jelas ini? Ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan diatur. Silakan. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi dalam kelompok, sudah menyelidiki masalah sehingga kalian bisa menyimpulkan ya menentukan yang optimum itu dengan menggunakan titik pojok kemudian substitusi ke fungsi tujuan. Nah sekarang silahkan dibuka LMS-nya, ada 5 soal dari saya, 4 PG 1 urean ya. Silahkan dibuka di LMS-nya, silahkan kerjakan secara mandiri, PG-nya langsung di situ, nanti
mau tanya lagi dong sedikit. Rangga, tadi gimana cara menentukan nilai optimum tadi Rangga? Langkah pertama apa yang dilakukan kalau kita mau menyelesaikan soal cerita program ini ya? Ya model matematikanya dulu. Dibuat model matematikanya dulu, kemudian yang kedua Buat tabel. buat tabel, terus selanjutnya Uji titik, oke. Terus titik, garis, lagi garis, diarsir, setelah diarsir, DHP. Ininya mencari DHP. Setelah membuat model mencari DHP. Setelah DHP apa? Cari titik. Ya, setelah ketemu titik pojoknya kemudian dimasukkan ke fungsi tujuannya. Ya, tinggal ditanyakan apa maksimum minimum gitu ya. Kalau diulangi Mario, biar lebih mantap lagi. Tadi langkah-langkah menyelesaikan soal program ini gimana? Dari model matematika. Oke. Terus diikuti sama dengan adanya fungsi sama 0. Setelah itu diuji titik X sama Y-nya 0,0. Nah itu benar atau salah, terus dibuat DHP-nya. Ya, menentukan DHP. Setelah DHP baru menggunakan titik pojok untuk cari nilai. Diikuti kemana? Diikuti ke persamaan fungsi tujuan. Baik. Nia hari ini sudah belajar apa? Ini program ini ya. Ya. Bermanfaat nggak untuk kamu? Sangat. Ya. Ya. Dengan belajar hari ini kamu bisa apa kira-kira? Menentukan model matematika. Ya, terus apa lagi? Membuat grafik. Ya. Grafik kan sudah dari kelas 10. Ya, menentukan keuntungan maksimum. Ya. Baik. Dwi, hari ini kamu dapat belajar apa saja? Program ini ya. Yang spesifik dong. Kamu bisa apa? Bisa menentukan apa sekarang? Oke, oke. Oke. Apa lagi? Nilai maksimum minimum. Oke, dari masalah program linear ya. Menentukan Apa? Ya, DHP. Oke. DHP kemarin sudah, tapi hari ini kita membuat DHP dari masalah kontekstual ya. Baik, itu nanti silakan dibawa pulang ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan menentukan nilai maksimum minimum tanpa pakai cara yang lain. Kira-kira cara apa ini? Ya, dengan garis titik. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya ya. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Saya minta tolong Nadia akan sekarang kami akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Berkatilah kami semua dalam perjalanan pulang agar kami dapat sampai ke tujuan masing-masing dengan selamat. Kepada bendera merah putih, hormat gerak, tegak gerak. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Lisa, bagaimana kabarnya Bu Lisa? Pagi Bu Dona, kabar Ya. baik. Kita bertemu lagi ya Bu ya, setelah kemarin kita melakukan percakapan observasi, kemudian saya juga ikut masuk ke kelas Ibu, ke pembelajaran Ibu. Nah, hari ini maksud dan tujuan saya mengundang Bu Lisa lagi ke sini untuk berbincang-bincang tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Nah, hari ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Kenny, dari SMK NU Palembang ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia nih Bu bercakap-cakap kita sebentar? Siap. Masih kosong ya? Iya, terima kasih ya Bu Lisa ya.
Nah, kemarin kita kan sudah melakukan observasi kelas ya, pembelajaran di kelas biasa. Nah, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Perasaan saya ya pastinya lega ya, bisa melewati observasi itu dari pendahuluan sampai penutup gitu. Ya, anak-anak juga bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Bagaimana dengan proses pembelajarannya, mode pembelajarannya? Bagaimana bisa Ibu ceritakan kemarin? Baik, pada saat observasi kemarin itu kan saya memilih model pembelajaran problem based learning ya, basis masalah, karena tujuan pembelajaran saya di situ kan menyelesaikan masalah kontekstual terkait program linear. Nah ini kan soal cerita, jadi menurut saya pas kalau menggunakan PPL ini. Kalau saya lihat sih kemarin sesuai dengan sintak yang ada ya, mulai dari kemauan, kemudian mulai dari organisasi pada masalah, pada masalah kontekstual, sehingga kemudian membimbing anak ke dalam organisasi ya, dalam kelompok-kelompok itu, pembagian kelompok, kemudian saya bagikan LKPD, kemudian saya berikan petunjuknya gitu kan, selanjutnya membimbing ya, bagaimana cara mengucapkan LKPD, kemudian memantau, kemudian selanjutnya dari LKPD yang sudah dikerjakan oleh anak ini, dan mereka mengkomunikasikan, mempresentasikan itu, kemudian di kegiatan inti yang terakhir ini menganalisis dan mengevaluasi. Di sini juga ada tes formatif, kemudian saya kira semuanya lancar. Semuanya lancar. Sudah sesuai harusnya. Sudah sesuai. Iya. Bagaimana tujuan pembelajarannya Bu? Ya, baik. Untuk tujuan pembelajarannya ini sebetulnya satu kesatuan ya Bu Dona. Jadi materi ini sebetulnya materi yang panjang. Cuma beberapa ini memang sudah dilalui sebelumnya. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya itu anak-anak tuh ketika ada soal cerita itu anak-anak memodelkan. Jadi memodelkan itu mengubah soal cerita ini ke dalam bentuk matematika ya, dalam hal ini pertidaksamaan, karena materinya pertidaksamaan ini adalah variabel. Setelah itu setelah ada pertidaksamaan atau model matematika ini, anak bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian, mana nih daerahnya yang memenuhi gitu kan, dan menentukan tujuan, kemudian menentukan nilai maksimum, baru akhirnya ini adalah soal ceritanya tadi terjawab, karena bisa menyelesaikan kesimpulannya apa gitu. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan yang sebelumnya itu sudah dibahas sebenarnya, konsepnya ini sudah dibahas sebelumnya, cuma menuju ke soal cerita, menyelesaikan masalah kontekstualitas. Bagaimana dengan area pengembangan yang pada saat itu ingin dicapai? Ya, jadi rencana awalnya kemarin kan area pengembangan yang ingin saya capai pastinya pengetahuan ya, pengetahuan. Nah, kota ini dilihat dari hasil tes formatif ya, hasil tes formatif ini kemarin kalau saya lihat ini memang belum mencapai ketuntasan klasikal ya. Cuma saya lihat beberapa anak bagus nilainya, belum mencapai ketuntasan klasikal. Jadi menurut saya ya agak kurang ya, tapi sudah lumayan lah, dari 40, 28 kan sudah mendekati itu 10% ya. Kemudian untuk penilaian sikap itu kan observasi diskusi kemarin. Nah ini yang menurut saya untuk catatan ya, kemarin itu kontribusi beberapa anak itu di kegiatan kelompok itu agak kurang. Kalau yang pintar-pintar biasanya menguasai gitu, cuma kalau yang kurang itu pasti cuma ikut-ikut aja dengerin gitu kan, kurang kalau ya. Kemudian untuk yang keterampilan itu presentasi ya, presentasi hasil diskusi itu saya bagus anak-anak ini, mereka menguasai, percaya diri gitu anak-anak itu. Kalau saya lihat kalau yang di presentasi ini bisa ya. Tadi saya menangkap Ibu menyebutkan di kontribusi beberapa murid dalam kegiatan diskusi itu ada yang kurang ya Bu ya, Ibu sebutkan sini. Iya. Nah sebenarnya harapan Ibu itu untuk murid tersebut apa Bu? Harapannya ya, idealnya ya Bu. Idealnya itu kalau kita ngajar itu kan waktu kegiatan kelompok itu anak-anak itu kan antusias ya, kali misalnya punya pendapat yang berbeda itu harusnya begini gitu. Jadi semua itu terlibat gitu pengennya ya. Jadi semua itu ada yang tugas ini, tugas
mungkin menjawabkan, ada yang ini caranya gimana gitu, apa cari solusi ini gitu pengennya ya, cuma kan kadang ya namanya anak ya tidak bisa mengendalikan satu-satu kan ya. Bagaimana ya Bu caranya supaya harapan itu bisa tercapai itu anak-anak berkontribusi aktif dalam kegiatan diskusi itu? Bagaimana kira-kira caranya? Iya. Kalau penilaian sikap agak susah ya, karena ini menyangkut karakter ya. Apalagi anak-anak kita tuh Gen Z ya Bu ya. Gen Z itu kan kadang anak-anak tuh asik dengan dunianya sendiri kan. Jadi kadang untuk sosial kalau dengan teman-teman nggak kurang. Cuma mungkin ini menjadi solusi, mungkin ketika ini Bu Dona membimbing ya, pada saat kita membimbing itu kan memang guru kan harusnya menjadi fasilitator ya. Nah mungkin ini catatan untuk saya, untuk anak-anak yang seperti ini mungkin harus sering saya datangi gitu ya, mungkin harus sering diingatkan. Meskipun di pendahuluan itu sudah saya ingatkan, nanti kegiatan pembelajaran kita ini, nanti yang mau dinilai ini, termasuk diskusi, jadi akan dilihat kontribusimu gitu kan, salah satunya. Cuma yang namanya anak itu kadang ini keluar sini ya, jadi mungkin harus sering diingatkan waktu membimbing ya. Iya. Yang anak-anak yang kayak gini tuh harus dekati. Mungkin begitu. Bagaimana rencana di pembelajaran ke depannya? Apakah Ibu akan melakukan itu? Untuk ini tadi ya, ya kalau misalnya kegiatan kelompok mungkin ini bisa diterapkan. Kalau kita pakai PBL ya, ya sebenarnya nggak ya PBL, semua kegiatan semua model pembelajaran yang ada kegiatan kelompoknya pasti harus ada kontribusi ya. Bagaimana dengan kendala yang Ibu alami selama proses pembelajaran? Oke, kurangan ya. Kalau yang pertama itu kalau seingat saya itu mungkin pengelolaan waktunya kemarin agak kurang dikit ya. Terakhir itu agak cepet-cepet gitu kalau saya merasanya begitu. Cuma memang bisa terlalu. Jadi di pendahuluan setelah tes formatif itu kan waktunya hanya sedikit sekali karena anak-anak agak lama di tes formatif. Kemudian ini Bu Dona, kalau saya tuh agak merasa waktu anak-anak diskusi ya, karena setelah memberikan masalah, gitu kan, saya memberikan masalah, kemudian anak-anak saya mau diskusi, menyelesaikan aktivitas itu kan saya memberikan panduan berupa video YouTube yang saya buat sendiri ya. Jadi ya ini harapan saya untuk membantu anak-anak untuk menyelesaikan aktivitas itu. Cuma karena mungkin anak-anak belum terbiasa dengan PBL ya, anak-anak itu harus belajar mandiri nih. Mereka secara kelompok, maksudnya secara kelompok itu mereka harus menyelesaikan sendiri gitu loh. Mungkin belum terbiasa ya. Terus mungkin anak-anak yang mungkin gaya belajarnya ini apa ya, yang suka video nih mungkin seneng gitu kan, seneng menikmati. Cuma mungkin ada juga yang suka melihat teks gitu ya, apa sih Bu ya, hanya dia tuh dengan membaca aja dia tuh langsung ngerti gitu misalnya. Bisa ya. Nah mungkin tidak hanya video aja, mungkin nanti yang saya berikan panduan berupa modul gitu. Ya kemarin kayaknya kurangnya saya di situ, hanya video pembelajaran aja gitu. Mungkin ada modul juga yang saya sesuaikan dengan isi video saya gitu. Kan sebetulnya ketika kita buat video itu kan ada materi kita kan, ada PPT kita kan, mungkin sebenarnya itu saya lampirkan aja gitu. Jadi anak selain video kan bisa scroll di LMS. Ya kemarin kan saya tawarkan di LMS kan materi. Dan rencana Ibu ke depannya ingin menambahkan tadi ya Bu ya. Ya semoga nanti coba. Yang modul ya. Iya. Rencana yang sangat baik sekali Bu. Nah kapan nih Ibu rencananya mau melakukan hal-hal baru di Ibu? Ya ini kebetulan besok Rabu itu saya observasi ya jam ketiga 4 ya. 11. Nah, mungkin akan saya coba Bu, ini baru ngedit LKPD-nya saya. Biar sesuai. Ya. Jadi untuk kegiatan observasi besok Bu, adakah seseorang yang mengamati Ibu atau dapat membantu Ibu untuk menyelesaikan atau melakukan rencana Ibu tadi? Iya. Jadi untuk observasi besok itu kan saya mau saya tuh agak bingung gitu. Cuma karena teman-teman matematika saya itu kan ini ya care gitu. Jadi saya tanya baiknya gimana Pak? Oh gini aja Bu, gini. Pak Hendrik saya tanya-tanya tadi pagi, terus nanti yang akan mengobservasi saya kebetulan guru matematika sekaligus kepala sekolah Pak Sudar. Jadi harus lebih hati-hati. Oke. Pasti kekurangannya kan tahu kan Bu, kalau
sama-sama guru-guru matematika ini. Jadi harus sebaik mungkin gitu persiapannya. Luar biasa sekali Bu, ini semangat dari Ibu, rencana-rencana pengembangan diri Ibu semoga berhasil ya Bu ya. Saya juga ingin dengar cerita Ibu nanti setelah menerapkan rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi nih, observasi hari Rabu besok. Nanti mungkin setelah Ibu observasi bersama kepala sekolah bisa ceritakan kepada saya, dan saya juga ingin tahu hasilnya gitu ya. Jadi kemarin memang bisa observasi dan Bu Risa sudah saya cantumkan di lembar observasi ini ya Bu ya, bisa kita lihat bersama-sama setelah ini. Terima kasih ya Bu Risa waktunya, semoga kita semakin lebih berdaya ya sebagai guru ya Bu ya, menjadi lebih baik ke depannya. Selamat Ibu, terima kasih atas waktunya.